Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Intan Dewi Hilyatunisa, Zerobi Maulana Putra, dan Rifatun Nadia. Kami dari kelas Akuntansi Manajemen A yang diajar oleh Bu Puji Endah Purnamasari SEMM. Di sini kami akan menerangkan materi tentang Activity Based Costing atau yang biasa disingkat dengan ABC. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Activity Based Costing. Nah, metode ABC atau Activity Based Costing adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver yang dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Mengidentifikasi biaya aktivitas dan kemudian ke produk merupakan langkah dalam menyusun Activity Based Costing System menurut Hansen dan Mouven 2012. Nah, sedangkan menurut Gorison dan Noren 2000, Activity Based Costing adalah metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk pembuatan keputusan strategik dan keputusan lain yang mempengaruhi kapasitas dan biaya tetap. Nah, metode ABC ini dapat digunakan pula untuk menghitung komponen harga pokok produk dengan detail. Activity Based Costing memiliki tujuan yaitu untuk mengalokasikan biaya-biaya produk berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Nah, Activity Based Costing ini memiliki fase dalam pembuatan produk yang terdiri dari, yaitu yang pertama, fase desain dan pengembangan produk, tentang biaya desain dan biaya pengujian. Fase kedua yaitu fase produksi, yang berisi dari unit level activity cost, batch level activity cost, product sustaining activity cost, dan facility sustaining activity cost. Yang ketiga yaitu fase dukungan logistik yang terdiri dari biaya iklan, biaya distribusi, dan biaya garansi produk. Selanjutnya yaitu tentang manfaat penerapan ABC. Menurut Supriyono 2002 ada beberapa manfaat dan penerapan sistem ABC di perusahaan, yakni 1. Sebagai penentu harga pokok produk yang lebih akurat. 2. Meningkatkan mutu pembuatan keputusan. 3. Menyempurnakan perencanaan strategik. 4. Meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas yang melalui penyempurnaan yang berkesinambungan. Adapun syarat-syarat perusahaan yang layak memakai sistem ABC ini yaitu 1. Perusahaan yang cukup modal atau banyak menggunakan mesin. 2. Perusahaan yang memiliki diversifikasi produk. 3. Menggunakan fasilitas yang sama. Dan yang terakhir 4. Setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu aktivitas ABC. Menurut Supriyono 2002 ada 4 kategori aktivitas dalam sistem ABC, yakni sebagai berikut. Yang 1, aktivitas berlevel unit. Nah, aktivitas berlevel unit ini adalah ketika aktivitas yang dikerjakan setiap kali 1 unit produk itu diproduksi. Nah, besar kecilnya aktivitas ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh yaitu tenaga kerja langsung dan jam mesin. Yang kedua yaitu aktivitas berlevel batch. Nah, aktivitas berlevel batch adalah aktivitas yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah batch yang diproduksi. Contohnya yaitu biaya aktivitas dan biaya penjadwalan produksi. Yang ketiga yaitu aktivitas berlevel produk. Aktivitas berlevel produk adalah aktivitas yang dikerjakan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, contohnya yaitu pengembangan produk dan aktivitas desain. Yang terakhir, yang keempat, yaitu aktivitas berlevel fasilitas, yaitu yang meliputi aktivitas yang menopang proses manufaktur secara umum yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas atau kapasitas pabrik untuk memproduksi produk. Namun, banyak sedikitnya aktivitas ini berhubungan dengan volume atau
bauran produk yang diproduksi. Sebagai contoh yaitu depresiasi pabrik, pemeliharaan bangunan, biaya kebersihan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dalam pemilihan cost driver menurut Supriyono 2002 memerlukan pertimbangan sebagai berikut, yaitu 1. Biaya pengukuran, 2. Pengukuran tidak langsung dan tidak korelasi. Nah, biaya pengukuran yaitu ketika sistem ABC memiliki cost driver yang dapat dipilih untuk digunakan. Nah, cost driver yang dipilih sebaiknya memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya pengukuran. Sedangkan pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi, yaitu adanya struktur informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh kuantitas cost driver. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan keterbatasan sistem ABC. Dalam hal ini, keterbatasan dalam penerapan sistem ABC terbagi menjadi 3. Yang pertama alokasi, yang kedua mengabaikan biaya, dan yang ketiga mahal dan menghabiskan waktu. Yang pertama alokasi. Dalam hal ini, tidak semua biaya memiliki penggerak biaya konsumsi sumber daya atau aktivitas yang tepat atau tidak ganda. Beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk berdasarkan ukuran volume yang arbitrer sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang dapat menyebabkan biaya tersebut. Contohnya, biaya pendukung fasilitas seperti biaya sistem informasi, gaji manajer pabrik, asuransi produk, pajak bumi dan bangunan untuk pabrik. Yang kedua, mengabaikan biaya. Biaya produk atau jasa yang diidentifikasi sistem ABC cenderung tidak mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan produk atau jasa tersebut. Biaya produk atau jasa biasanya tidak termasuk biaya untuk aktivitas seperti halnya pemasaran, periklanan, penelitian, dan pengembangan. Meski sebagian dari biaya-biaya ini karena prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk pelaporan keuangan mengharuskan biaya tersebut diperlakukan sebagai biaya periodik. Kemudian yang ketiga, mahal dan menghabiskan waktu. Sistem ABC tidak murah dan membutuhkan banyak waktu untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Untuk perusahaan dan organisasi yang telah menggunakan sistem perhitungan biaya terdistribusi berdasarkan volume, pelaksanaan suatu sistem baru ABC cenderung terkesan mahal. Selanjutnya, perbandingan biaya produk sistem tradisional dan sistem ABC. Charter menggambarkan perbedaan dasar antara biaya produk sistem tradisional dan sistem ABC. Ada 3. Yang pertama, jumlah tempat penampungan biaya overhead dan dasar alokasi cenderung lebih banyak di sistem ABC. Di sisi lain, kebanyakan sistem tradisional menggunakan satu tempat penampungan biaya atau satu dasar alokasi untuk semua tempat penampungan biaya. Kemudian yang kedua ada homogenitas dari biaya dalam satu tempat penampungan biaya. ABC mengharuskan perhitungan tempat penampungan biaya dari suatu aktivitas maupun identifikasi atas suatu pemicu aktivitas untuk setiap aktivitas yang signifikan dan mahal. Hasil yang biasa ditemukan adalah bahwa semua biaya dalam satu tempat penampungan biaya aktivitas sangat serupa dalam hal hubungan logis antara biaya-biaya tersebut dengan pemicu aktivitas. Kemudian yang ketiga, semua sistem ABC merupakan sistem perhitungan biaya 2 tahap. Sementara itu, sistem tradisional bisa merupakan sistem perhitungan 1 tahap. Di tahap pertama dalam sistem ABC, tempat penampungan biaya aktivitas dibentuk ketika biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas berdasarkan pemicu sumber daya. Di tahap kedua, biaya aktivitas dialokasikan dari tempat penampungan biaya aktivitas ke produk atau objek biaya final lainnya. Sebaliknya,
Sistem tradisional menggunakan 2 tahap hanya apabila jika departemen atau pusat biaya lain-lain dibuat. Oke, kemudian tujuan penentuan harga. Penentuan harga merupakan bagian dari bauran pemasaran. Penentuan harga pada barang dan jasa mempunyai peran strategik di dalam perusahaan yang dapat dijadikan sebagai peluang perusahaan untuk memperkokoh posisi pasar perusahaan. Dalam hal ini, menurut Supriyono 2002 terdapat 5 tujuan kunci penetapan harga, yaitu pertama, bertahan hidup atau survival. Perusahaan menetapkan bertahan hidup sebagai tujuan utama apabila menghadapi kesulitan dalam hal kelebihan kapasitas produksi, persaingan keras, atau perubahan keinginan konsumen. Yang kedua, memaksimalkan laba jangka pendek. Perusahaan memperkirakan permintaan akan biaya, dihubungkan dengan harga alternatif dan harga yang akan menghasilkan laba, arus kas, atau tingkat laba investasi maksimal. Yang ketiga, kepemimpinan pangsa pasar atau leader of market share. Sebagian perusahaan ingin mencapai pangsa pasar yang dominan. Mereka yakin bahwa perusahaan dengan market share terbesar akan menikmati biaya terendah dan laba tertinggi dalam jangka panjang. Untuk itu, mereka menetapkan harga serendah mungkin, akan menikmati biaya terendah dan laba tertinggi dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat, kepemimpinan mutu produk. Perusahaan dapat memutuskan bahwa mereka ingin memiliki produk dengan mutu terbaik di pasar. Kemudian yang kelima, tujuan-tujuan lain. Dalam hal ini, misalkan mempertahankan loyalitas pelanggan perusahaan, mungkin menetapkan harga yang rendah untuk mencegah masuknya perusahaan pesaing, atau dapat menetapkan harga yang sama dengan tujuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung menggunakan ABC atau Activity Basic Costing. Nah, di sini menggunakan studi kasus yaitu hotel pada hotel di Jawa Tengah. Sebelumnya kita harus menentukan cost pool dan cost driver-nya dulu. Sedangkan cost pool adalah kelompok biaya yang disebabkan oleh aktivitas yang bersama dengan satu dasar pembebanan. Sedangkan cost driver adalah faktor-faktor penyebab yang menjelaskan konsumsi overhead. Setelah kita mengetahui cost driver dan cost pool-nya, maka kita akan mengetahui pool rate, cost driver, dan biaya aktivitas dari masing-masing aktivitas. Misalnya keadministrasian, pemeliharaan dan perawatan, pemakaian air, penggunaan listrik, penyusunan kamar, penyusutan fasilitas, makan pagi, dan laundry. Setelah itu, cara selanjutnya yaitu perhitungan biaya per unit, yaitu adalah biaya yang dibebankan bagi dengan tingkat hunian. Nah, untuk menghitung biaya per unit ini adalah dengan membagi beban yang dibebankan dengan tingkat hunian. Sedangkan pada studi kasus ini terdapat beberapa pilihan kamar, yaitu seperti superior, deluxe, grand deluxe, eksekutif, dan suite. Setelah kita mengetahui biaya per unitnya, maka kita akan menghitung harga markup dengan cara yaitu beban per unit dari masing-masing pilihan kamar ditambah dengan markup, hasil markup yang dikehendaki oleh pihak hotel, yaitu 50%. Setelah diketahui harga setelah markup, maka adalah perhitungan harga setelah pajak, yaitu dengan cara harga dibagi dengan pajak.
pajak yang ditentukan yaitu 10%, dibagi dengan perhitungan pajak. Setelah itu kita akan mencari selisih antara harga dari hotel yang sudah ditentukan oleh hotel dan juga harga berdasarkan metode ABC. Nah, jika dilihat maka harga berdasarkan metode ABC adalah lebih kecil daripada harga yang ditentukan oleh hotel. Hal ini dikarenakan pada metode activity basic costing, biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver, sehingga dalam metode activity basic costing mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Nah, perhitungan harga sewa kamar menggunakan activity basic costing ini lebih akurat dan dapat diterapkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.